Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita melanjutkan materi ya, dalam perancangan tata letak ya. Dalam hal ini, dalam pertemuan kali ini, kita masuk dalam satu sesi yang akan mendiskusikan tentang bagaimana mendesain sebuah aliran proses ya. Dimulai dari melakukan analisis produk ya, kemudian kita melakukan desain terhadap layoutnya, dan kemudian nanti kita bisa mendiskusikan beberapa tools yang biasa digunakan untuk memberikan informasi bagaimana layout dari fasilitas yang akan kita kembangkan itu kemudian bisa dibuat ya. Baik. Yang pertama yang ingin saya sampaikan ya, sebelum kita memulai masuk secara teknis gitu ya, ada beberapa hal yang perlu diketahui ya, beberapa faktor yang memberikan pengaruh cukup kuat gitu ya dalam sebuah desain aliran proses begitu ya. Sebelum kita kemudian mengembangkan desain secara konstruksinya begitu ya, secara arsitekturnya dan seterusnya begitu ya, tapi kita harus memahami betul begitu ya apa yang akan kita bangun gitu ya. Pertama yang paling penting gitu ya dalam melakukan desain aliran proses, yang pertama adalah jumlah parts dari masing-masing produk gitu ya. Ini sangat penting. Mengapa? Karena parts inilah yang kemudian menentukan jumlah area gitu ya, luasan area, jumlah mesin gitu ya, beberapa aparatur yang dibutuhkan, kemudian tempat penyimpanan gitu ya, sehingga ini menjadi penting untuk diketahui ya, baik secara ukuran size-nya ya maupun dimensinya, ini penting gitu ya. Ada beberapa produk yang ukurannya kecil gitu ya, tetapi bobotnya cukup kuat, cukup berat begitu ya. Adapun sebaliknya begitu ya, walaupun cukup berat, cukup ringan gitu, tapi dimensinya besar begitu ya. Dan ini menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam proses pengembangan aliran di dalam fasilitas yang akan kita dirikan. Dan kedua, jumlah operasi di setiap bagian produksi ini penting. Kenapa? Ini kaitannya dengan nanti ya transportasi ya, atau perpindahan moving material gitu ya dari satu titik ke titik berikutnya. Ini sangat penting ya dalam desain. Dan yang ketiga, urutan operasi di setiap bagian produksi ya. Jangan sampai ada urutan produksi yang terlewati ya, sehingga dia harus kembali lagi ke titik awal, sehingga ini menimbulkan banyak potensi kecelakaan kerja ya. Kemudian ya yang pasti kalau misalnya sudah berjalan jauh kemudian harus kembali lagi ke titik di awal begitu ya, ini akan memberikan potensi cost yang besar ya, atau inefisiensi. Karena itu kita harus mengetahui betul urutan proses produksinya seperti apa, sehingga nanti pada saat melakukan desain itu tidak tidak dua kali kerja ya, sehingga cukup satu langkah begitu ya, dan itu bisa menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan. Kemudian faktor yang keempat adalah jumlah sub-assemblies ya. Jadi sorry ada typo di sana ya. Jadi memang jumlah sub yang harus dirakit ini harus jelas begitu ya. Jadi jangan sampai terjadi bottleneck di sana ya. Ketika terjadi bottleneck maka akan terjadi disbalancing ya dari satu sistem produksi, maka ini akan memberikan potensi peningkatan biaya dan ya tentunya merugikan pengusaha ya, atau merugikan pabrik ya, atau memberikan dampak kerugian bagi organisasi ya. Selanjutnya jumlah unit yang akan diproduksi ini penting ya. Jadi jumlah lot production installment-nya berapa begitu ya. Jadi jumlah produksi yang terinstall itu berapa, yang ditargetkan berapa. Ini penting kenapa? Karena nanti akan menyesuaikan gitu ya. Tidak semua mesin mampu atau bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan market ya. Artinya ada keterbatasan mesin itu mampu melakukan suatu kegiatan produksi. Jika memang volumenya besar, maka boleh jadi kita akan dibuat beberapa line production kan begitu. Ya, artinya ketika line productionnya ada 10 ya dibandingkan dengan cuma 2,
tentu fasilitasnya akan berbeda, ya. Fasilitasnya akan berbeda. Dan terlebih lagi pada saat kita melakukan desain terhadap fasilitas begitu ya, maka kita harus mempertimbangkan faktor ekspansi nanti ya. Misalnya existing demand-nya begitu ya, per hari itu 500 slot begitu ya harus diproduksi. Itu bisa diselesaikan dengan 2 mesin, 2 line production ya, misalnya seperti itu. But how with the future demand-nya ya, kita juga nggak tahu ke depannya akan naik atau turun gitu ya. Tetapi kita bisa lakukan forecasting kan begitu ya. Setelah kita lakukan forecasting, mungkin ke depan kita bisa melihat future demand-nya berapa gitu ya. Oh, ternyata di tahun depan atau di 5 tahun yang akan datang begitu ya, ternyata demand-nya sudah nggak 500 lagi, tapi sudah 1000 gitu ya. Kalau kita melakukan investasi usia proyeknya 10 tahun gitu ya, maka dari sekarang sampai future demand-nya 5 tahun ke depan, itu kan berarti kan masih 5 tahun, dalam kurun masih 10 tahun ya. Ada kemungkinan untuk melakukan reinvestment ya. Kita akan melakukan investasi tambahan di tahun berjalan ya. Oleh karena itu ada kemungkinan ekspansi. Nah, ini harus diperhitungkan ya. Jangan sampai kita membangun pabrik kita hanya menjawab untuk demand sekarang ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah produk versus tata letak tipe prosesnya seperti apa ya. Ini harus diperhatikan. Produknya base-nya by product atau by process gitu ya. Nah, ini ada product layout, ada proses layout, ini harus diperhatikan. Berikutnya fleksibilitas ya. Ini tadi sudah saya singgung di faktor yang kelima tadi ya, kaitannya dengan ekspansi. Tentunya ini akan menjadi penting. Kita berharap organisasi kita bisa lebih fleksibel untuk merespon dari demand yang ada di ada yang di aktual ya, aktual demand-nya. Ketika naik, berarti kita bisa merespon dengan cepat. Kalaupun turun, kita bisa mengantisipasi itu. Ya, terakhir terkait dengan lokasi dan bangunan. Ya, lokasinya apakah datar, begitu ya? Apakah dia bergelombang? Apakah dia dalam posisi miring dan sebagainya, itu juga penting terkait dengan operasional di nantinya ya, seperti itu. Oke, berikutnya beberapa diagram, beberapa chart ya, yang ini menjadi media informasi ya, yang biasanya dibutuhkan untuk mendukung dalam proses desain dan proses ya. Yang pertama ada assembly chart ya, atau diagram perakitan. Ini mirip dengan yang nomor 2 atau sering dikenal operation process chart. Nanti kita lihat satu persatu ya. Kemudian kalau bahasa Indonesianya peta proses operasi ya, OPC atau PPO itu sama aja. Kemudian berikutnya ada yang dikenal dengan flow process chart ya. Flow process chart ini biasanya satu produk ya. Nah, kalau produknya banyak ya dalam satu pabrik, dia misalnya modular begitu ya, pendekatannya produk modular, maka biasanya dalam satu diagram itu terdapat beberapa produk yang kemudian dikenal dengan multi product process chart ya. Kemudian ada flow diagram, ada from to chart ya, dan ada juga namanya activity relationship chart atau ARC ya. Nanti kita lihat satu persatu. Ini yang disebut dengan assembly chart ya. Assembly chart ini merupakan model analog ya dari yang menggambarkan proses perakitan. Contoh misalnya ini yang sebelah kiri ini saya tunjukkan di sini adalah bagian parts-nya ya. Ada stem, bushing, gasket, gate, grease body dan sebagainya ya. Kemudian ini SA ini sub assembly ya. Jadi bushing dan gasket ini dirakit terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam satu proses perakitan di A1 ya. Nah, A1, A2, A3, A4 dan seterusnya ini adalah dimensi dari operasi perakitan ya. Kemudian ada kotak di sini ya, I1 ini namanya inspeksi ya. Hampir semua sama. Kalau ada lingkaran itu artinya operasi ya, ada perubahan, ada proses di sana, ada perubahan wujud di sana ya, ada before afternya berbeda gitu ya. Kalau inspeksi before afternya sama, tetapi ada value yang kemudian dinilai di sana ya, namanya juga inspeksi. Nah ya seperti itu. Ini modelnya seperti itu. Ini namanya assembly chart ya. Kemudian yang namanya PPO atau OPC, Operation Process Chart ya, atau peta proses produksi. Peta proses operasi atau PPO. Nah, ini sebenarnya mirip ya. Kalau lingkaran itu mengindikasikan operation ya. Kalau ada SA itu juga mengindikasikan itu bagian dari perakitan ya. Contoh misalnya nih ya. Ini yang di atas ini adalah parts ya. Handle, cap, ferrule, body, gate, bushing, steam dan sebagainya. Ini adalah
parts ya. Kemudian ini adalah operation ya. 029, 030, 031, 032 dan sebagainya ini namanya kegiatan operasi, ada before after yang berbeda, ada kegiatan cache, clean, rim, paint ya dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian contoh misalnya di sini ya, SA2. SA2 ini berarti ada subassembly ya. Berarti ada perakitan di sini. Jadi setelah cap ini dilakukan drill, bore, tap dan cut begitu ya. Kemudian dibungkus atau di packing ya. Ya, jadi ini ada kegiatan, ada operasi di sini. Baru kemudian masuk ke operasi A5. Ya, ini assembly di sini. Kalau A itu biasanya assembly. Ya, kemudian I masih integrasi ya. Inspeksi ya. Masih sama, jadi pendekatannya sama. Nah, bedanya adalah yang sebelah kanan ini biasanya ini adalah kalau bicara tentang produk ya, produksi bukan perakitan. Sebelah kanan ini adalah menunjukkan main raw material ya. Jadi produk utama. Contoh misalnya kalau roti ya, main raw materialnya berarti apa? Tepung terigu ya begitu dan seterusnya. Ya. Oke, berikutnya ini ada yang namanya flow process chart ya. Flow process chart sama ya, namun ada sedikit berbeda ya. Ini sifatnya tabulasi ya. Ada tabel di sini ya. Ini details of percent of purpose method ya. Jadi ini kegiatannya sebenarnya. Kemudian di sini ada jenisnya ya. Jenisnya ada 5 ya. Typical dari activity-nya ya. Ada operation, ada transport, ada inspection, ada delay dan ada storage ya. Ini hampir semuanya sama. Kalau ada logo D di sana itu artinya delay. Kalau ada segitiga terbalik itu namanya storage ya. Ini contoh misalnya storage in storeroom ya. Karena kegiatannya storage ya menyimpan, maka yang digunakan adalah segitiga ya. Kemudian dia akan proses selanjutnya atau kegiatan selanjutnya adalah to slaughter groover by hand truck ya. Nah, namanya slaughter groover by hand truck berarti dia dipindah ya dari tempat store ke tempat produksi ya. Oleh karena itu ini kegiatannya menjadi transport ya. Transport berarti tanda panah ya. Seperti itu. Nah, dalam flow process chart ini juga diketahui ada beberapa informasi di sana ya. Contoh misalnya distance ya, jaraknya berapa feet atau berapa meter. Terus kuantitinya tergantung dari organisasinya. Mau disepakati dalam bentuk ton ya, kilogram ataupun dalam satu satuan SKU ya, misalnya satu palet atau satu lot dan sebagainya ya, seperti itu. Dan sampai akhir ya, proses ini akan diikuti, prosesnya detail begitu ya, mengikuti dari kegiatan yang 5 ini ya, operation, transport, inspeksi, delay ataupun storage ya. Seperti itu. Ini yang namanya flow process chart. Ini jangan sampai nanti pada saat magang atau pada saat kerja praktek ya. Ini jangan sampai salah nanti ya. Karena harus tahu ya. Simbol-simbol, kemudian ini bentuknya peta apa, harus bisa bacanya ya, seperti itu. Nah, di bagian atas ini ada summary-nya. Ya. Ada persentasenya. Ini ada jumlahnya berapa begitu ya. Kemudian totalnya ya, distance-nya berapa, total waktunya ada berapa dan seterusnya. Tergantung yang membuat petanya, biasanya semakin detail semakin bagus ya. Ini untuk memudahkan dalam proses pembuatan dalam proses. Berikutnya ya, ada yang namanya multi product process chart ya. Ini mirip dengan sebelumnya gitu ya. Tetapi ini ada beberapa produk yang muncul dalam satu diagram ya. Contoh misalnya ini ada produk A, B, C, D, E dan E. Ya, seperti itu. Ini operasinya sama gitu ya. Karena sifatnya modular, ada beberapa produk yang tidak melalui kegiatan yang tercantum dalam tabel yang sebelah kiri ini ya. Contoh misalnya ada satu cut to size, ada polish, wash out ya, nickel silver plate ya, ada welding, kegiatan welding, anodize dan sebagainya. Ya, untuk produk A mungkin 1 2 3 4 dilakukan ya. Tetapi kegiatan 5 6 7 ini tidak. Jadi dia dilewati dari 4 langsung loncat ke print ada ya, atau pencetakan ya, seperti itu. Berbeda lagi di produk B ya. Yang base-nya aluminium ya, dari cut to size dia langsung loncat ke print ya. Seperti itu dan seterusnya. Ini contoh saja ya. Jadi memudahkan kita untuk melihat dari masing-masing produk itu kegiatannya apa saja. Ya. Kemudian yang namanya flow diagram. Nah, flow diagram ini menunjukkan mirip dengan yang tadi ya. Ada transport, ada operation ya, ada delay dan sebagainya, tetapi itu semua diplot dalam
gambar atau layout pabrik ya, atau layout fasilitas. Contoh misalnya nih ya, ini ada belt conveyor ya, ini ada belt conveyor ya, kemudian ada palet ya. Nah, ini ada kegiatannya di sini ya. Mulainya dari mana? Oh, dari sini stockyard ya. Ini dari gudang misalnya di bawah transport, kemudian di sini. Sini ada apa namanya? WIP ya, work in progress ya. Jadi ada material yang di